Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Himaisya. Kali ini kita akan bertaaruf dengan ekonomi syariah dengan narasumber yang super duper luar biasa, yaitu Pak Nasrullah. Halo sama teman-teman sekalian, selamat sore gitu ya. Kembali lagi, terima kasih Mbak Alvina, saya diberikan kepercayaan untuk di podcastnya Himaisya. Semoga acaranya nanti ini bisa lancar ya dan ada manfaatnya lah insya Allah. Amin amin Bapak. Langsung saja ya Bapak ya, karena kita kan dari kita kan dari prodi mahasiswa ekonomi syariah kan. Jelas seharusnya kita itu sudah paham terkait apa sih ekonomi syariah itu. Soalnya kita kan juga dari mahasiswa prodi ekonomi syariah ya Bapak. Oke. Tapi sebelum Mbak Alvina yang seperti itu, saya tanya dulu, Mbak Alvina sehat kabarnya? Alhamdulillah Bapak. Oke. Jenengan sendiri gimana sampai lupa Bapak? Ya makanya ini harusnya ada apa gitu ya, sponsor di sini nih Mbak Alvina. Jadi biar agak monoton gitu, kok malah ada undangan di sini tuh apa. Oke, kalau Mbak Alvina sehat, alhamdulillah saya juga sehat gitu ya. Tadi pertanyaannya apa? Apa sih ekonomi syariah Bapak? Oke. Jadi untuk teman-teman sekalian yang mungkin sekarang lagi maba ya, masih maba atau yang masih rekan-rekan sekalian yang melihat podcast ini, tanya nih sebenarnya tuh ekonomi syariah itu apa sih gitu. Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin ekonomi syariah itu ya tidak terlepas dengan ekonomi konvensional yang mungkin kita lihat pada hari ini ya teman-teman. Maksudnya apa Mbak Alvina? Ekonomi ya dalam kegiatan kita seperti melakukan suatu kegiatan bisnis gitu ya, transaksi keuangan, distribusi, produksi dan lain sebagainya. Hanya saja dalam kegiatan perekonomian ini atau kegiatan ekonomi ini kita tidak bisa melepaskan nilai-nilai Islam gitu ya, atau prinsip dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga ketika kita melakukan kegiatan tersebut itu tidak lepas nih dari Al-Quran dan hadis. Ya mungkin kayaknya bahasnya kok Islamik banget gitu ya, tapi memang begitulah kalau kita ngomongin secara definisi gitu ya. Tadi secara intinya itu kalau ekonomi Islam itu berdasarkan Al-Quran dan hadis nggih Bapak nggih? Betul. Terus juga ya Bapak ya, kan saya ini kan juga mahasiswa prodi ekonomi syariah Bapak. Terus kadang itu ditanya tuh sama teman-teman, sama tetangga-tetangga saya itu, bedanya ekonomi syariah sama ekonomi Islam itu apa sih? Kamu kan mahasiswa ekonomi syariah, masa nggak tahu gitu Bapak? Mbak Alvina itu semester berapa? Baru semester 3 Bapak. Oh, baru semester 3 teman-teman, masih newbie lah ya. Ya boleh nanti selain tanya sama saya, boleh tanya cuttingnya, ikut organisasi. Nah, seperti Himaisya nih, kalau di Himaisya insya Allah nanti ada kajian-kajian khususnya, sehingga bagus nih teman-teman. Himaisya ini bagus ya. Jadi teman-teman kalau yang masih basic begitu, boleh belajar sama Himaisya. Nah, karena saya yang diberi pertanyaan oleh Mbak Alvina adalah saya gitu ya, saya jawab dulu deh. Bedanya ekonomi syariah sama ekonomi Islam itu apa sih? Itu kalau saya analogikan ya teman-teman, mudahnya itu kayak kalau teman-teman nyebut mangga ya, buah mangga gitu teman-teman. Mungkin kalau di Madura nyebutnya atau Jawa Timur bilangnya pencit gitu ya. Kalau di Jawa Tengah agak Jogja itu biasanya bilangnya pelem. Ya, kalau di agak yang ngapak-ngapak gitu bilangnya melem. Gitu ya. Sebenarnya sama sih, intinya sama. Jadi kalau ngomong ekonomi syariah atau Islam itu kok yang bedain itu apa gitu. Sebenarnya ya sama tadi, istilahnya saja yang berbeda teman-teman. Tetapi intinya gitu ya, atau poinnya adalah sama, yaitu ya ekonomi Islam atau yang prinsipnya ke Al-Quran sama Al-Hadis gitu Mbak Alvina ya. Berarti secara nggak langsung itu sama kan, tapi beda bahasa ya Bapak ya? Betul. Karena gini juga sih sebenarnya, kalau kita ngomongin ekonomi Islam itu sebenarnya memang kadang-kadang lebih enaknya ngomongnya ekonomi syariah. Karena mohon maaf nih, kalau misalkan orang-orang yang bukan non muslim gitu ya, susah kalau ngomongin ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu yang memang ambilnya dari Al-Quran dan hadis nih. Tapi kalau misalnya ngomongnya ekonomi Islam teman-teman, jadi bilangnya berarti ini ekonomi hanya untuk orang-orang Islam nih. Berarti kalau saya misalkan bukan orang Islam, gak bisa nih belajar ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Jadi itu ya poinnya, jadi itu. Sehingga mungkin lebih mudahnya memang ngomongnya ekonomi syariah itu sih. Tapi itu okay, mau siapapun yang ngomong ya itu terserah kalian mau ngambil yang nyamannya yang di mana gitu. Mau pelem, mau mangga, mau melem, mau pencit, it's okay. It's whatever you want. Senyamannya ya Pak ya. Betul.
Terus ya Pak, tadi kan udah kita bahas yang ekonomi Islam sama ekonomi syariah perbedaannya. Terus pastinya ada perbedaan juga Bapak antara ekonomi Islam atau syariah dengan ekonomi konvensional Bapak. Iya, kalau tadi kita ngomonginnya adalah ekonomi syariah dengan ekonomi Islam gitu ya, antara perbedaan mangga bahasa gitu ya. Tapi kalau dengan konvensional itu apa sih sebenarnya? Ya, sebenarnya ada beberapa poin perbedaan nih teman-teman, rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah tadi Oh tadi saya belum jelasin ya, bahwasanya bedanya adalah pertama adalah basicnya. Jadi membandinginnya adalah misalkan bunga, buah mangga dengan buah apel nih teman-teman. Dua-duanya memang buah gitu, cuman sumbernya beda. Maksudnya apa? Seratnya berbeda, kandungannya berbeda begitu ya. Yang pertama tentu tadi ya saya bilang bahwasanya kandungannya. Kandungan di sini maksudnya apa? Prinsip dasarnya. Prinsip dasar dari ekonomi konvensional dan syariah itu, kalau syariah tadi sudah jelas ya, bahwasanya tidak bisa lepas dari namanya kaidah-kaidah yang ada di hukum syara atau bersumber pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan kalau yang konvensional itu tujuannya memang melakukan pertumbuhan ekonomi gitu. Tetapi pada sistem ekonomi konvensional ini, ketika pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik begitu ya, maka setiap orang akan mencapai kepuasan individu. Jadi tolak ukurnya hanya individu nih teman-teman gitu ya. Sedangkan kalau ekonomi syariah, prinsip dasarnya adalah sesuai dengan kaidah hukum syara atau Islam dan Al-Quran dan Hadis, dan juga adalah lil falah, untuk kemaslahatan untuk umat. Ya, jadi bukan individu lagi tapi untuk umat begitu. Itu prinsip dasarnya. Nanti kedua juga ada masalah pengawasannya begitu ya. Kemudian dari sisi perbedaan aset, kemudian ada juga dari perbedaan hak milik, kemudian perbedaan investasi dan juga pembagian keuntungan. Jadi kalau kita melihat kupas tuntas dari perbedaan itu, yaitu dalam proses transaksi nantinya gitu sih Mbak Alvina dan rekan-rekan sekalian ya. Jadi kalau dijabarkan itu panjang sebenarnya. Tapi intinya adalah kalau dalam perbedaan antara konvensional sama syariah, memang dari sisi sumbernya tadi ya, basicnya, kemudian dari sisi pengawasan juga, karena ekonomi syariah itu memang tidak lepas dari yang namanya lembaga keuangan syariah nih Mbak Melin ya. Sehingga dalam lembaga keuangan syariah itu ada pengawasnya. Sedangkan kalau di lembaga keuangan konvensional atau lembaga keuangan pada umumnya ya diawasi, tetapi tidak seketat pada ekonomi syariah begitu. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, mungkin saya tanya juga ke Mbak Merin nih, Mbak Alvina, Mbak Alvina. Mbak Alvina, kalau setahu Mbak Alvina lembaga keuangan syariah itu yang kayak mana sih? Yang saya tahu ya Bapak ya, ada BMT, ada Badan Amil Zakat Syariah. Apa? Baitul Mal. Badan Amil Zakat Syariah itu, Pak. Oh, Badan Amil Zakat Syariah. Nggak usah pakai syariah, kan zakat memang. Oh iya. Gitu ya. Terus ada juga perbankan syariah seperti itu, Pak. Kalau menurut Mbak Merin, bank syariah sama Mbak Merin lagi. Kamu namanya Alvina Merin ya? Enggak, Bapak. Pas saya ingat itu Mbak Merin tahu ya. Kalau menurut Mbak Alvina, bedanya bank syariah sama bank Islam itu apa? Sama Pak, cuma beda bahasa yang katanya Bapak tadi. Oh, pintar. Itu teman ya. Jadi saya ngobrol sama Mbak Alvina baru berapa detik gitu ya, tapi dia sudah paham. Jadi labeling syariah sama Islam itu it's just name ya teman-teman. Jadi terserah teman-teman memakainya apa, itu terserah teman-teman. Ya. Terus selanjutnya Bapak, saya tuh kepo gitu Bapak, pengen tahu apa sih atau gimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia gitu Bapak. Soalnya kan pasti selalu ada perkembangan dalam sesuatu hal yang akan kita capai gitu Bapak. Betul. Pertanyaannya bagus ya Mbak Alvina. Jadi memang gini teman-teman, kalau kita ngomongin sesuatu yang sedang berkembang hari ini begitu, kita memang jangan lupa yang namanya dengan sejarah gitu ya. Kalau kita lupa dengan sejarah, maka biasanya fondasi kita ketika untuk maju itu agak kurang gitu, akan goyah gitu Mbak Alvina ya. Sehingga kalau sejarah ngomongin pertama kali bank syariah jadinya ekonomi syariah itu memang kalau diruntut gitu ya teman-teman, jauh sekali dari zaman Romawi begitu ya, kemudian dari zaman Rasulullah, kemudian turun ke Khulafaur Rasyidin gitu ya,
kemudian ke Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, itu sebenarnya dari sana sudah ada bibit-bibit muncul. Tadi yang di Mbak Alvina sampaikan, ada berdirinya BMT gitu ya teman-teman. Meskipun memang masih belum yang seperti sekarang ya teman-teman, ada BMT yang sudah bentuk bangunannya bagus, pengelolaannya sudah bagus juga gitu ya. Nah, kalau dari rute dari sana gitu teman-teman, kalau di Indonesia sendiri masuknya memang saat itu, kalau salah mau dikoreksi ya teman-teman, kalau nggak salah memang tahun 90-an resminya ya. Tapi sebelum itu sebenarnya sudah ada BMT juga nih teman-teman, di Bandung ya, di Masjid ITB Salman kalau tidak salah, kemudian sama di Jakarta. Cuman kalau di BMT ya teman-teman tahunya BMT itu memang ruang lingkupnya kan kecil ya, jadi tidak bisa menjangkau kemana-mana. Sehingga pada saat itu tahun 90 ada rapat workshop gitu ya, kalau kita bilang hari ini itu adalah workshop yang dikelola oleh Majelis Ulama Indonesia, yang mana di situ ngomongin lah ya, atau discuss, chit-chat begitu tentang kegelisahannya umat Islam. Kok bisa ya kita sebagai umat Islam kok nggak punya bank sendiri gitu. Padahal kalau kita ngomongin bank Islam gitu, kita memang kalau untuk menjalankan sebuah, karena memang kalau ngomongin ekonomi syariah teman-teman Mbak Alvina, kita memang tidak bisa hanya ngomongin ibadah mahdoh saja, tapi juga kita harus fokus ke muamalahnya juga harus diperhatikan begitu. Sehingga tahun 90 masih ada Lokakarya MUI tadi atau workshop, kemudian tahun 91 ada ide untuk memiliki bank syariah sendiri gitu ya. Tapi secara resmi gitu ya teman-teman baru berdiri tahun 92, yaitu bank pertama bank pertama yang berdiri di Indonesia, yaitu Bank Muamalat, sebagai salah satu atau wujud bahwasanya itu menjadi tolak ukur sistem ekonomi syariah atau ekonomi syariah muncul atau lahir di Indonesia dengan hadirnya Bank Muamalat Indonesia atau BNI. Berarti sudah lama ya Bapak ya, sekitaran berdirinya itu sekitar 20 tahunan lebih ya Bapak ya? Lebih dong. Iya. Berapa berarti ya? Berarti kalau 92 sekitaran 30-an. 30 ya. 30 tahun, sekitar 30 tahun ya Bapak ya. Lebih begitu ya. Jadi sudah lama sih sebenarnya Mbak Merin. Cuman memang kalau menurut Profesor Edi Suwandi Hamid itu bilang, beliau memang rektor ya Universitas Widya Mataram di Jogja, menyatakan memang perkembangannya waktu 90 itu signifikan sekali gitu. Tapi untuk dewasa ini gitu ya, untuk hari ini memang tetap berjalan signifikan, tapi temponya itu melambat. Karena apa? Ya karena tadi melihatnya bangunan atau nama-nama tadi bank-bank syariah kan berjamuran gitu ya. Tapi hanya bentuk dari lembaga keuangannya saja gitu. Sedangkan sektor real di lapangan itu belum begitu masif. Intinya antara perbandingan gitu ya antara si sektor real di lapangan sama yang ada di bank syariah atau di lembaga keuangan itu kurang balance gitu teman-teman. Sehingga memang akhirnya pergerakannya jadi melambat gitu sih. Sehingga memang perlu nih perlu distimulus, sehingga pada 2 tahun terakhir ini ya, atau mungkin 5 tahun terakhir ini banyak mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini melihat bahwasanya ada kita kenal namanya industri halal gitu ya, atau halal lifestyle gitu. Kalau kita lihat namanya halal lifestyle itu biasanya tidak terlepas dari 3F teman-teman. Mbak Alvina tahu 3F itu apa? Belum tahu Bapak, mungkin bisa langsung. Nggak tahu ya. Ini durasi nggak sih sebenarnya? Nggak ya? Nggak ada Bapak. Ya? Oh, nggak ada durasinya. Ya 3F itu apa teman-teman? Yaitu fashion. Pertama fashion ya, Mbak Merin pakai jilbab seperti ini karena saya nggak tahu nih apakah lihat tutorial YouTube begitu ya, atau memang kreasi sendiri begitu ya. Pertama F yang pertama adalah fashion, F yang kedua adalah food, F yang ketiga adalah fun. Nah, fun ini di sini biasanya nanti ada masalah hiburan, traveling dan lain sebagainya. Nah, 3 komponen inilah sebenarnya yang Mbak Merin yang menjadi menstimuluskan sektor real biar apa? Biar perkembangannya bank syariah itu nggak hanya signifikan secara angka saja, tapi juga secara real di lapangan juga. Oh iya nih, pertumbuhan LKS tinggi, tapi juga sektornya juga tinggi, sehingga nggak cuma hanya nominal dan katanya saja, tapi memang beneran nih di real tuh memang tumbuh pesat gitu teman-teman. Gitu Mbak Merin ya, semoga paham nggak ya kira-kira penjelasan saya? Paham dong Bapak.
Terus Bapak, Ya. kenapa sih masyarakat Indonesia atau ya nggak jauh-jauh lah Pak, masyarakat mahasiswa ekonomi syariah sendiri itu lebih minatnya ke ekonomi konvensional daripada ke ekonomi syariah Bapak? Sedangkan kan mereka juga pasti tahu lah ekonomi syariah itu gimana gitu Bapak. Iya ya, memang itu PR kita bersama sebenarnya. Itu juga tanggung jawab saya juga teman-teman sebagai fasilitator kalian ya. Dan juga tanggung jawab juga nantinya ketika Mbak Alvina gitu ya, atau teman-teman yang sudah nonton podcast ini nantinya ternyata nggak berubah juga nih hatinya gitu ketika melihat, lah masa iya kok sama ekonomi syariah masih belum terketuk hatinya gitu. Jadi memang ini PR ya teman-teman, kenapa kita kadang-kadang atau saya sendiri pun awalnya dulu begitu teman-teman ya. Susah sekali untuk terima ekonomi syariah karena masyarakat kita sebenarnya itu apa ya, nggak mau ribet teman-teman. Ya sudah, nerimo gitu ya, nerimo, bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum, ya sudah adanya itu ya sudah gitu, nggak mau yang namanya eksplor untuk mencari tahu gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau misalkan di pasar begitu atau di rumahnya hanya ada bank warna biru nih, ya kalian tahu lah ya, you know it, gitu ya, bank biru karena emang deket, ada ATM-nya, mudah gitu ya. Sehingga ya sudahlah adanya ini, ya udah ngapain sih harus nyari-nyari ke kabupaten gitu ya, jauh, apalagi saya anak desa gitu ya, atau rumahnya di desa, sedangkan untuk bahasa saya agak susah. Jadi memang pertama memang masyarakat kita memang kesulitannya di situ sih Mbak Ben. Sehingga memang ini juga bisa menjadi PR sih sebenarnya, nggak cuma kita tapi juga untuk pemerintah dan juga PR untuk uh, ya orang-orang yang bergerak di industri perbankan syariah, biar karena memang kadang-kadang sifatnya jadi eksklusif kan, bank syariah itu hanya milik orang-orang tertentu gitu, padahal bank syariah itu yang milik kita semua gitu. Hanya saja memang iya, hari ini memang bank syariah kita memang belum menjangkau ke seluruh pelosok. Tapi kan sebenarnya kan kita ada HP ya, ada internet gitu ya, sehingga memang nggak harus ada bank di mana di desa-desa. Tapi kalau misalnya kita udah punya aplikasinya di HP gitu kan, sudah mudah aja gitu transfer sebenarnya gitu. Kayak M-banking gitu ya Pak ya? Nah, M-banking transfernya jadi nggak perlu, sebenarnya udah nggak perlu lagi gitu ya. Karena emang kita sekarang udah era digital kan, kayaknya nggak perlu lah kalau misalnya, ya nggak tahu sih, ini saya mohon maaf nih, kalau mohon maaf ya Bapak Ibu atau Bapak rekan-rekan yang melihat ini, kalau misalkan ternyata nggak benar itu Panas bilangnya kayak gitu nanti ya mohon maaf kalau memang ternyata tetap butuh gitu ya, mungkin secara bentuk fisiknya tetap butuh gitu ya, cuman mungkin untuk kemajuannya memang harus diimbangi lah gitu ya. Jadi kenapa masyarakat kita ya tadi memang masih ya secara kasat mata memang kita bisa melihatnya, tapi apakah dengan hal tersebut akhirnya kita kayak menyerah begitu? Ya enggak lah ya teman-teman, karena ini memang nantinya adalah tanggung jawab kita bersama untuk menerapkan kita dalam beragama Islam itu memang harus secara kafah tadi ya. Jadi Islamnya Mbak Alvina, saya dan rekan-rekan sekalian tidak hanya ngomongin zakat, sholat, puasa, tapi bagaimana kita melakukan muamalah gitu ya, transaksi bisnis, transaksi keuangan yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum syariah, hukum Islam. Seperti apa ya, saya nggak boleh mendolimi Mbak Alvina, nggak boleh mendolimi orang ketika hutang, nggak boleh ngasih bunga dan lain sebagainya. Panjang ya ternyata. Berarti secara intinya itu secara nggak langsung itu masyarakat Indonesia itu nggak mau ribet gitu ya Bapak? Belum mau, iya nggak mau ribet, dan fasilitasnya belum dukung juga gitu, akhirnya begitu sih. Kayak bahasanya anak muda biasanya, kalau ada yang muda ngapain milih ribet gitu Bapak? Ya kayak gitu iya. Jadi memang agak susah ya, maksudnya perlu orang-orang yang memang mental, hati, ya jasmani, rohaninya, spiritualnya memang yang kuat sih memang ya. Jadi ya memang ini mungkin PR kita bersama lah, terutama mungkin saya ya sebagai fasilitator untuk kalian ini, bagaimana mensyiarkan ini. Tapi kan karena saya kadang-kadang di kelas udah ngomong nih ke Mbak Alvina, Mbak Alvina betul-betul saya ya, mungkin teman-teman yang cuttingnya Mbak Alvina ini gitu ya, rekan-rekan sekalian, saya sudah bilang, saya sudah menyampaikan loh ya ke kalian, inilah PR kalian untuk menyampaikan ke masyarakat atau ke lingkungan kalian. Pak, tapi susah, saya sendiri juga belum percaya dan seperti itu. Ya nggak apa-apa, pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan sambil kalian juga belajar gitu Mbak Alvina. Terus yang terakhir ya Bapak ya, harapan Pak Nasrullah ini
untuk pemuda atau masyarakat, khususnya untuk mahasiswa ekonomi syariah, agar ekonomi syariah ini tuh maju gitu Bapak, tidak kalah dengan ekonomi konvensional gitu Bapak. Oke. Ekonomi syariah, pesannya ya untuk para pemuda dan Iya, pemudi. Ya kalian kalau gini teman-teman, kalian kan sekarang adalah belajar gitu ya atau kuliah di Fakultas Keislaman, kemudian ada prodinya ekonomi syariah gitu. Saya yakin juga ekonomi syariah itu nggak hanya di UTM saja ya, saya pikir di seluruh Indonesia lembaga pendidikan sudah punya gitu. Eh, Kalau memang kalian mau sistem ini atau ekonomi syariah ini mau diterima oleh masyarakat, mau terus maju begitu, ya berawal memang dari kalian dulu nih. Kalian pantaskan diri dulu, cari ilmu sebanyak-banyaknya, rajin baca, rajin diskusi gitu ya. Kalian boleh baca itu nggak cuman sosmed ya teman-teman, Instagram posting galau gitu, jangan kayak gitu toh, tapi juga lihat misalnya ada forum apa gitu ya. Sekarang kan seminar-seminar kan gratis, apalagi kalau sekarang ini kan banyak yang online ya. Iya, Pak. Sehingga kenapa ikut seminar tuh berbayar lah, terus nggak ada waktu gitu. Itu kayak omong kosong gitu sebenarnya teman-teman. Jadi kalau kalian memang mau sistem ini maju gitu ya, dan kalian mau menjadi bagian dari perkembangan atau majunya si ekonomi syariah atau ekonomi Islam ini, ya kalian ambil peran, ambil bagian gitu. Kalian jangan jadi supporter saja gitu ya, jangan jadi penonton. Nanti kalian malu kalau tiba-tiba Alvina yang kelihatannya gitu ya, kalau pas kuliah diem-diem baik gitu ya, kelihatannya cuman posting di Instagram galau-galau gitu ya. Ternyata di balik itu dia memang lagi menyiapkan nih, gitu, menyiapkan peluru amunisi, bahwasanya selain dia galau itu memang dia pengen dia ikut kajian gitu ya, ikut nulis artikel atau isai atau bahkan mungkin jurnal gitu ya, kolaborasi sama dosen yang lainnya. Sehingga ketika teman-teman atau Mbak Alvina ini sudah ilmunya sudah ada gitu ya, terus menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya paling tidak gitu ya, bilang sudahlah misalnya nggak usah minjem pakai bunga begitu ya, atau yang misalkan pokoknya kamu minjem sama saya 1 juta, pokoknya baliknya 1.500.000, nah seperti itu. Waduh, itu kan luar biasa ya, itu sudah memakan hak orang lain sih itu teman-teman ya. Sehingga ya itulah ya, belajar memperbaiki diri, sehingga itu ambil bagian gitu. Karena apa teman-teman, kalau misalkan nanti karena apa gini ya, ekonomi syariah ini maju tidaknya memang di tangan kalian gitu. Kalau kalian tidak mau ambil bagian, kalian yang rugi gitu sih Mbak Merin ya. Dan terakhir adalah bagaimana kalian kalau memang kalian mau, tadi mungkin saya bilang ya, bahwasanya kita kalau mau berislam gitu ya secara kafah gitu, gak cuma ngomongin tadi masalah masalah puasa, zakat, sholat gitu aja, tapi juga bagaimana kalau itu kan memang ibadah mahdoh kan hanya hubungannya kita sama manusia, sama Allah saja, hablum minallah. Sedangkan kita lupa, kita hidup di dunia kan hubungannya sama manusia, hablum minanas. Nah, hablum minanas ini kok kenapa enggak dicari ilmunya, enggak dipelajari yang dipelajari ilmunya begitu. Sehingga kalau ini enggak dipelajari ya susah nih teman-teman gitu ya. Sehingga ya mungkin itulah Mbak Alvina dan rekan-rekan sekalian, pesan saya tadi, pantaskan diri, belajar, terus kemudian explore gitu ya, galau-galau dikit boleh tapi sewajarnya gitu ya. Sehingga ketika teman-teman mau mensyiarkan ekonomi Islam ini, kalian sudah punya basic, sudah punya dasar. Ketika memang kalian punya ilmu dan diamalkan, itu kan lebih baik daripada ilmunya hanya untuk diri sendiri gitu. Ya itu mungkin sih Mbak Merin pesan dari saya. Kemudian yang terakhir mungkin saya pesan janji jiwa 1 ya, sama terusnya di sini. Bisa dibicarakan kalau itu. Oke. Oke, ada lagi mungkin? Sudah Pak, terima kasih atas ilmunya yang sungguh bermanfaat. Semoga saja bermanfaat untuk khususnya untuk mahasiswa ekonomi syariah gitu Bapak. Agak lebay nih teman-teman, tapi semoga itu harapan saya ya. Meskipun mungkin kalau penjelasannya agak belibet-belibet gimana gitu, tapi insya Allah nanti semoga apa yang singkat ini bisa ada nutrisinya dan bisa bergizi untuk kehausan teman-teman dalam mencari ilmu. Ya Mbak Alvin. Nah itu teman-teman terkait tadi ta'aruf dengan ekonomi syariah. Makanya dari kita mari sadarkan dari diri sendiri untuk menjadi peran inti dari perkembangan ekonomi pada
zaman sekarang ya Bapak nggih. Betul. Khususnya nih untuk mahasiswa prodi Ekonomi Syariah. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Sampai ketemu pada podcast. Nah, sampai ketemu pada podcast Himaisya yang selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Alvina dan tim ya yang bertugas. Terima kasih sekali lagi atas kepercayaannya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Amin. Untuk rekan-rekan sekalian yang menonton podcast ini, jangan lupa like ya, like, comment, and subscribe di channel YouTube Himaisya. Jangan lupa di-share juga Bapak. Oh, jangan lupa share juga ya di sosmed kalian semua. Iya. Oke, dah. Bye.